Puji Tuhan, ya kita akan membaca firman Tuhan. Kalau tadi Anda lihat ya 2 Tawari 16 ayat 9 berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Saudara, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, termasuk di Facebook ini, termasuk kami yang ada di sini. Iya, Tuhan, Engkau akan memberkati kami semuanya karena matamu menjelajah sampai ke tempat kami ini, Tuhan. Sampai di rumah-rumah mereka yang ikut Facebook. Iya, saya lihat ya. Ya, kita lihat di sini, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh-sungguh. Masalahnya, saudara, mata Tuhan itu tidak pernah berhenti. Tidak pernah Dia bilang, satu hari ini aku absen, satu hari ini aku mau jalan-jalan, aku gak mau lihat ya ke bawah, aku gak mau lihat ke dunia, aku mau santai saja. Ya, saudara, tidak. Tetapi Tuhan tetap, sekali Dia berkata, Dia tetap mencari dan melihat kita, Dia tetap akan memandang, menjelajah seluruh bumi untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kekuatan, kemampuan. Artinya untuk memampukan kita untuk bisa melewati masa ini, untuk bisa melihat Tuhan dengan luar biasa, dengan iman yang luar biasa. Sebab itu jangan pernah menyerah. Never give up. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kita tetap akan melihat Tuhan kalau kita bersungguh-sungguh. Saya suka sekali ayat ini, saudara. Kita lihat, Anda perhatikan di sini. Saya mengajak Anda melihat ayat yang gampang-gampang, yang Anda mudah mencarinya. Anda lihat ya, Mika 7. Mika 7 ayat 7. Pengharapan baru bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Di sini Mika berkata, saya tidak mau menunggu-nunggu manusia. Saya tidak mau mencari manusia, pertolongan pada manusia. Tapi aku memberi waktu, kekuatanku, semangatku, yaitu menunggu pertolongan dari Tuhan. Artinya Mika bersungguh-sungguh, aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Jadi dia adalah orang yang mengenal Allah dengan benar. Jadi mengharapkan pertolongan bukan pada manusia yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Dia yakin banget bahwa Allah akan mendengarkan dia. Saudara, kita harus percaya banget bahwa saat kita terus menanti, waktu kita menyembah tadi 2 jam lebih kita menyembah adalah hal menanti-nantikan Tuhan. Kalau Anda tidak serius, Anda tidak mungkin bisa bersama saya hingga saat ini. Saya tidak peduli Anda cuma 1, 2 orang, 3 orang, 10 orang, 50 orang, 100 orang, 1000 orang. Tidak,
tidak membuat saya merasa, oh kalau banyak orang saya senang, kalau sedikit orang, wah saya cepat berhenti. Enggak, saudara, Anda pun enggak banyak, saudara. Tapi saya tahu bahwa saya melakukan ini untuk Tuhan. Maka inilah waktu yang aku lakukan bersungguh-sungguh. Loh, saya nggak bersungguh-sungguh, saya 1-2 jam, lihat aja 1-2 lagu, ya udah berhenti, 2 lagu aja berhenti, ya udah baca aja. Saudara, firman Tuhan ada di dalam Alkitab ini, ada pada Anda. Tetapi saudara, yang Tuhan mencari adalah Anda kepada Tuhan. Maka Anda memberikan waktu Anda, telinga Anda memberikan tenaga Anda, suara Anda memuji menyembah Dia, memuji menyembah Dia. Saya percaya banget, saudara, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang bersungguh-sungguh, yang menyembah Tuhan, yang sujud kepada Tuhan, yang terus merendahkan hati, menyembah. Anda akan mengalami satu kekuatan. Dia katakan dia memberi kekuatan, bukan dia bilang aku beri uang. Bukan dia bilang, aku berikan kesembuhan, aku beri uang, aku berikan suatu yang hebat, tidak. Tapi kekuatan. Karena kalau Anda kuat, Anda bisa melihat berkat Tuhan itu. Anda bisa mendatangkan, karena dia katakan, dari timur barat itu akan datang pertolongan. Karena nama Tuhan ada pada Anda, maka Anda akan dengar suara Tuhan itu. Anda akan tahu tanpa Anda sadar. Orang-orang akan datang mencari Tuhan melalui kehidupan Anda, melalui pekerjaan Anda. Jadi banyak sekali orang pikir, oh mungkin seperti ini menantikan Tuhan, atau bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Artinya aku tidak pindah gereja, aku terus baca Alkitab. Tetapi itu bagus. Tapi saudara, kalau Anda tidak pernah datang memberikan, seperti Roma 12 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu, ayat 1 dan 2, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu, persembahkan. Saudara, waktu Anda tahu bahwa Anda sedang membawa korban di atas mezbah Tuhan, kalau korban Anda banyak, maka api Tuhan itu terus membakar. Anda harus menjaga api Tuhan itu sampai korban itu selesai. Kalau Anda cuma kasih yang sedikit, ya cuma sebentar berhenti. Tapi kalau Anda memberi banyak, maka Anda tahu begitu banyaknya persembahan itu, sehingga Anda harus sabar menantikan. Anda sabar karena Anda memberi pada Tuhan banyak hal, baik pujian penyembahan Anda taruh, maka Anda akan rasakan api itu lebih lagi menyala, lebih lagi. Nah saudara, mari kita terus. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ini hanya kemurahan Allah kita bisa ibadah seperti ini. Aku menasehatkan kamu. Nah, nasihatkan Tuhan apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan akan membaharui kita kalau kita datang kepada Tuhan. Sifat kita kalau kita intim dengan seseorang, lama-lama kita menjadi seperti orang itu. Kalau orang itu rohnya kuat tentang kebaikan, maka kalau kita dekat dengan orang yang baik, kita akan menjadi baik. Kalau kita dekat dengan orang yang jahat, kita akan menjadi jahat. Kalau kita lebih senang dengan orang-orang yang suka menggosip, maka kita akan menjadi penggosip.
Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan gambar anaknya. Nah saudara, saya ingin membagikan kembali. Anda lihat di dalam ayat ini, aku ini menunggu-nunggu Tuhan. Kalau Anda baca di Amsal 16 ayat 32, Amsal 16 ayat 32. Coba Anda lihat. Amsal 16 ayat 32. Orang yang mencari Tuhan bersungguh-sungguh itu orang sabar, saudara. Kalau dia tidak sabar, dia pasti belum sampai sungguh-sungguh dia sudah pulang. Belum sampai sungguh-sungguh dia belum bisa menyembah sungguh-sungguh, dia udah berhenti. Karena dia nggak sabar, saudara. Tuhan itu bukan seperti anak kecil yang kita suruh cepat. Iya, bukan seperti anak kita yang kita paksa ikuti mau kita. Tuhan itu adalah bos di atas segala bos, raja di atas segala raja. Nggak bisa kita berhenti, satu lagu aja udah, nggak usah lama-lama, berhenti aja. Nah saudara, banyak orang memaksa Tuhan dengan kemauan dia waktu dia. Tetapi Anda tahu, orang yang menunggu-nunggu Tuhan adalah orang yang dibentuk Tuhan dengan hati yang sabar. Enggak grogi, enggak cepat-cepat, enggak. Iya rasanya, buat cepat Tuhan harus nurut saya ini, iya bos saya ini, iya orang yang tidak mau lama-lama. Saudara, semua orang juga kepengen cepat, saudara. Tetapi saya bersyukur pada Tuhan, saya dikenal dengan pendoa semalaman. Dan akhir-akhir ini saya tidak bisa doa semalaman lagi. Maka saya mengambil hari Selasa adalah hari saya menyembah Tuhan dengan bebas. Karena biasa saya di doa semalam, saya memuji menyembah Tuhan, saya memuji menyembah Tuhan 3 jam, 4 jam, 5 jam. Saya tidak mau berhenti pimpin, saudara. Nah, saya pikir itulah hal menunggu-nunggu Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Itu hal yang dimana saya harus dengan sabar. Karena dia katakan Amsal 16, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Lebih dari seorang pahlawan. Pahlawan bisa berantak pakai senjata, tapi orang yang sabar, kita yang menantikan Tuhan, menunggu-nunggu Tuhan, Tuhan bilang seperti seorang pahlawan. Kenapa? Orang itu menguasai dirinya, tidak mengatur, memaksa Tuhan. Kita kuasai diri kita sesuai dengan mau Tuhan. Kalau Tuhan masih mendorong saya memuji, menyembah, saya tidak peduli Anda mau ikut dan tidak ikut, karena saya menyembahnya untuk Tuhan. Saya cuma mengajak Anda untuk ikut, bergabung, menaikkan suaramu kepada Tuhan. Maka dia bilang orang yang kuasai diri melebihi orang yang merebut kota. Melebihi orang yang merebut kota. Jadi kalau Anda bisa menguasai diri, enggak, aduh aku mesti cuci piring, oh aku mesti tidur karena besok nanti aku tidak bisa, ia bangun, saudara, maka orang itu ia tidak bisa mengikuti ibadah saya. Karena saya memang berdoa semalaman, saya memang menyembah Tuhan semalaman, saudara. Saya menyembah dia, tidak perlu saya harus berkhotbah, tapi saya mau menyembah dia. Sampai Tuhan bilang, sudah anakku, ini semua yang kau perlukan. Saudara, saya melihat Tuhan melakukan bagiannya. Oh, saya menangis, saya melihat tangan Tuhan. Saya melihat Tuhan dengan luar biasa. Sebab itu saya tidak mau kehilangan sebutan pendoa semalaman. Saya tidak mau kehilangan disebut sebagai kehilangan sebagai orang penyembah Tuhan yang menyembahnya lama. Saya masih tetap mau menyembah lama sehingga bahasa rohnya lama. Nah saudara, jadi menjadi seorang pahlawan harus sabar.
Pahlawan di keluargamu, pahlawan di tengah anak-anakmu, pahlawan di dalam perusahaanmu, pahlawan di tengah-tengah lingkunganmu. Anda harus menjadi orang yang sabar mendengar orang ngomong, mendengar apapun Anda sabar, tidak grogi, tidak buru-buru. Saudara, karena orang yang terburu-buru banyak melakukan kesalahan. Banyak bilang, oh iya ya karena saya buru-buru pulang. Oh iya ya karena saya cepat-cepat langsung, jadi rugi. Banyak mengalami kerugian. Tapi orang yang menguasai dirinya itu orang sabar. Tiap kali dia mau marah, dia gak jadi. Tiap kali dia bilang, gua mau bela diri, gak jadi. Gua mau bilang bahwa gua gak seperti itu, gak jadi. Karena dia kuasai diri. Karena nanti dibilang, ya nanti kalau terlalu banyak membela, terjadi perdebatan dan terjadi perpecahan, terjadi sakit hati. Maka kita harus banyak menguasai diri. Kadang-kadang kita harus belajar untuk duduk tenang di kaki Tuhan dan diam, berlama-lama di kaki Tuhan. Bukan saudara, Tuhan izinkan saya tadi. Yang biasa saya ini harus pakai jam tangan, terus pergi rapat, saudara. Tapi Tuhan izinkan saya ketinggalan jam tangan saya. Saya tahu Tuhan mau saya tidak perlu terburu-buru. Saya tidak perlu lihat-lihat, oh sudah jam berapa. Maka saya ingin menyembah Tuhan dengan merdeka, dengan bebas. Sampai saya merasakan satu keintiman dengan Tuhan itu terjadi. Karena saudara, kalau Anda baca ini, maka Mika ini berkata, aku menunggu-nunggu. Aku ini akan terus menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharap Allah yang menyelamatkan aku. Karena dia tahu bahwa yang akan menolong dan menyelamatkan cuma Tuhan. Saudara, betapa indahnya kalau orang mengerti bahwa kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Bahwa apa yang kami lakukan ini kami tidak rugi. Karena dia pasti melihat kesungguhan kita. Akhirnya dia katakan, iya nak, aku menolong kamu. Saudara, saya bergumul dengan LED dan Tuhan sudah jawab doa saya. Saya kaget, saudara. Saya tidak menyangka Tuhan luar biasa. Walaupun saya mendengar bahwa saya tanya, apakah kekurangan masih berapa? Dibilang sudah selesai. Sekarang ternyata karpetnya mau diganti baru. Saya bersyukur, saudara. Grab Betel sedang mendandani tempat kita. Saya gak sadar bahwa itu adalah cara Tuhan. Karena dikatakan, saudara bahwa mereka untuk rapat di situ tidak tiap bulan ada ibadah di situ, ada rapat. Karena mereka akan pakai, karena mereka punya tempat rapat. Nah saudara, saya baru terus dibilang, saya tanya teman saya, dan dia bilang, masalah adalah urusan Ibu Dora dengan Sekum. Saudara, saya pikir, oh iya, saya janji separuh LED. Nah saudara, waktu saya tanya ke teman yang buat LED, dia bilang masalahnya adalah ibu dengan Sekum. Terus saya mengerti. Nah saudara, tapi saya tanya sama Sekum dan dia bilang sudah selesai, maksudnya mungkin sudah selesai pasang atau sudah selesai bayar, tetapi apa yang menjadi komitmen saya tetap mau lunasin, saudara. Saya percaya Tuhan luar biasa, saudara.
Dan ternyata saya mendengar dia bilang sedang pasang karpet. Wah, tadinya saya pikir, wah kalau karpet yang lama, ternyata kita sudah semuanya baru, temboknya baru, karpetnya lama. Kasihan deh saudara. Tapi waktu saya dijelaskan bahwa mereka tidak pakai tiap bulan, mungkin berapa bulan jarang pakai. Tetapi saudara, tiba-tiba dibilang karena yang pakai itu lebih banyak Ibu Dora. Yang pakai sebulan bisa 4-5 kali. Berarti yang sering pakai itu Ibu Dora. Jadi didandani tempat itu ternyata untuk kami. Wah, saya pikir, wow, ini benar-benar dahsyat ya. Baru tadi saya waktu kemarin kalau nggak salah saya bertanya, terus kemudian teman saya yang dia punya teman yang buat LED dan semua dibilang begitu urusan saya dengan Sekum. Dan kemudian saya baru tahu saudara ya, dan saya baru ngeh bahwa tempat itu bukan tempat rapat, tempat itu pertemuan. Dan pertemuan itu iya, kalau sampai banyak sekali baru dipakai. Tapi untuk tiap minggu yang pasti yang pakai adalah gereja saya. Jadi mari kita berpikir positif, bahwa kita menunggu-nunggu Tuhan menolong kita. Tuhan itu luar biasa saudara. Jadi saya mulai mengerti bahwa ternyata di saat saya menguasai diri dan tidak berkata-kata negatif, saya bisa merebut kota. Artinya teman-teman yang saudara ketua saya bilang begini, ini dia sorot tempat ibadah kami, tempat yang biasa kami pakai, dan itu mereka mulai tes saudara, dan sekarang sedang pasang karpet. Mereka tes tuh, sorot di video terus kirim ke saya, terus mereka jawab, ini indah sekali, siapakah yang punya ini? Terus mereka bilang, ini Ibu Dora. Coba bayangkan, kita yang gak ngerti, masang-masang apa yang gak ngerti, memperbaiki, Tuhan utus BPP perbaiki untuk kami pakai. Jadi kita bisa merebut kota. Disinilah kita menguasai diri, kita sabar saudara ya. Menjadi seorang pahlawan, menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Wah, saya senang banget saudara, karena saat di bulan Juli ini saya sebenarnya ditanya bahwa nanti bulan Juli saya sudah boleh pakai. Saya belum tahu Juli tanggal berapa, karena sampai sekarang masih pasang karpet saudara. Tetapi Tuhan memberkati sehingga saya bisa bayar LED full. Saya kan janji separuh, dan Tuhan akan melakukan, karena saya percaya itu saudara. Saya tidak pernah menyerah. Kalau ada pemimpin saya bilang pengen saya bayar separuh, saya tidak pikir ada duit nggak. Saya nggak punya duit segitu, apalagi masa susah ini. Mobil sudah tua, tidak ada pendapatan, tidak ada pemasukan sama sekali. Saya tetap bilang saya mau, saya tetap oke. Tuhan melakukan bagiannya saudara. Tapi semua harus sabar, harus menguasai diri, supaya waktu Tuhan adalah waktu yang terindah bagi kita. Nah, saya meneruskan saudara. Anda lihat dulu. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Kalau tuh aku mengalami krisis, mengalami kesusahan,
mengalami masa-masa tekanan, mengalami sakit atau mengalami hal-hal dipermalukan, ingat saudara, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ya saudara, ayat itu. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Anda perhatikan di sini, dikatakan sekalipun aku jatuh. Jadi bukan berarti orang benar yang mencari Tuhan terus tidak pernah mengalami. Di masa semua orang mengalami kesusahan, kami pun ikut mengalami. Di masa pandemi, kami pun ikut mengalami, baik sakit, kena COVID, kena saudara, bahkan masa kesusahan. Suami saya harus operasi 3 kali, bukan 1 kali itu berturut-turut operasinya, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi berapa bulan kemudian operasi lagi batu ginjal karena bikin kreatinnya jadi 8,9. Tapi kemudian saudara, tidak berhenti sampai situ. Ternyata dia tidak bisa lepas kateter karena dia tidak bisa buang air. Tetapi akhirnya berapa bulan kemudian kami masukin lagi dia untuk operasi prostat. Saudara, 3 kali itu selalu bayar uang ratusan juta saudara. Sampai yang ketiga kali tidak seperti itu. Yang pertama itu 100 lebih saudara. Bagaimana di saat kami tidak punya apa-apa, tapi kemudian waktu asuransi mulai bisa kepake, tapi harus bayar lagi berapa puluh juta saudara obat-obat, karena obat yang ditanggung asuransi cuma 9 juta, tapi kami sudah pakai, suami saya sudah pakai 50-an apa ya saudara, tapi kami bisa lewati. Dan kemudian waktu yang ketiga kali juga kami bisa lewati. Saudara, bagaimana kami bisa melewati masa itu? Jadi bisa kami mengalami kesusahan, tapi ingat, apabila kita jatuh tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan akan menopang tangannya. Saya percaya saudara bahwa ayat ini saya bacakan ya. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini sudah ditetapkan Tuhan loh, langkah hidup yang berkenan, seperti Mika katakan ya. Tapi apabila ia jatuh di masa pandemi, semua orang yang mencari Tuhan, bukan berbicara bahwa tidak mengalami kesusahan, tidak bisa mengalami saudara. Apabila ia jatuh, tapi tidaklah sampai tergeletak. Sewaktu kami susah, gak sampai Bukit Doa kejual saudara. Orang-orang sudah telepon, oh Bukit Doa sudah jual ya, gitu saudara. Aduh, hati kami sedih. Tuhan, ternyata berita di luar bahwa kesusahan kami sudah menjual Bukit Doa. Nah saudara, tapi ternyata tidak sampai kejual. Ya kalau kami jual mungkin tanah, tapi Bukit Doa tidak dijual saudara ya. Nah Anda lihat ya, kalau kami jual rumah memang kami tawarkan, tapi tidak laku saudara ya, karena Tuhan tidak izinkan. Apabila ia jatuh, apabila kita mengalami kesusahan, kita mengalami sakit, kita mengalami masalah pandemi ini, masalah usaha yang menjadi bangkrut, usaha yang menjadi sangat miskin saudara, ingat saya mengalami ini semuanya ya. Apabila tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ingat, ada tangan Tuhan yang besar. Wow, ada tangan Tuhan yang besar yang akan menopang. Sebab itu jangan khawatir, Anda yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan tidak akan dipermalukan.
Anda yang bersungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, yang menunggu-nunggu Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan, terus berdoa. Ingat, Tuhan tidak pernah melupakan. Tadi kita sudah baca, 2 Tawari 16 ayat 9, bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, memberi kekuatan pada yang bersungguh-sungguh. Masalahnya, apakah kau bersungguh-sungguh? Saat saudara, saya dibilang, Juli saya sudah bisa masuk ke Rabetel. Saudara, saya berpikir, Tuhan tandai saya, apa saya bisa masuk? Karena saya pengen mau bayar lunas dulu. Iya, janji saya. Saudara, Tuhan tidak biarkan. Karena ternyata karpet masih dipasang, saudara. Jadi ternyata belum bisa masuk juga. Karena saya sudah tanya kemarin dan dibilang masih pasang karpet. Dan akhirnya saya masih menunggu. Iya, kalau mereka bilang oke, ibu masuk, wah, saya pasti tahu Tuhan akan menolong saya. Nah, saudara, Anda lihat lagi ya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dikatakan di sini, orang yang mengandalkan, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dan hidupnya berkenan kepada Tuhan, bisa jatuh, berkenan mengandalkan Tuhan, berkenan ada di jalan Tuhan. Orang benar yang berkenan kepada Tuhan itu orang benar. Tapi bisa jatuh dalam pandemi ini, bisa mengalami sulit. Tapi dikatakan, apabila ia mengalami kesulitan itu, dia dipermalukan, mengalami kepahitan hati, mengalami kesusahan yang, mengalami beban yang berat. Ingat, dikatakan apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi tangan Tuhan itu langsung pegang, seperti waktu Petrus mau jatuh, mau masuk ke air, waktu Petrus berjalan di atas air. Dan waktu Petrus mau tenggelam, Petrus berteriak, Yesus tolong saya, langsung tangannya ditarik. Yes, saudara, waktu Anda bersungguh-sungguh berdoa menyembah Tuhan, langsung tolong. Saya bersyukur suami saya bisa sembuh, bisa pergi ke Papua, saudara. Bisa berkhotbah di sana, bisa melayani di sana, dan bisa, akhirnya dia bisa baik, saudara. Yang tadinya saya bilang begini, jangan mati ya Dad, jangan mati ya. Saudara, saya bilang sempat, saya bilang gitu karena saya lihat dia begitu, sampai kurus banget dan makan gak bisa. Tapi saudara, saya terus menyemangati suami saya. Saya bilang jangan mati ya. Tuhan bilang kau hidup bukan mati. Maka kalau ada yang ngikutin khotbah saya, Anda tahu bahwa saya bilang begitu. Nah, saudara, maka di sini Anda lihat, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Wah, dulu saya penuh semangat, dulu saya sangat pimpin dari permulaan ibadah. Dari jam 10 malam, 12 malam sampai jam 10 pagi, waktu belum ada mereka yang bantu saya, saudara. Tapi saudara, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi saya belum merasa tua, saudara, karena saya tetap rasa sama saja. Karena saya tiap hari melayani dan saya tidak tahu waktu, saudara. Melayani tidak tahu waktu. Kalau ada yang ikut saya dari zaman dulu, Anda tahu bahwa Mount Hermon, mereka ikut berlari-lari, tetapi ibadahnya tidak ada tuh, cuma 2 jam. Cuma sekarang aja, kalau dulu berjam-jam, dan mereka bilang, wah kalau 2 jam udah berhenti. Mereka bilang, kok kursi gua belum panas sudah berhenti nih. Saya bilang berarti yang pimpin bukan Ibu Dora. Saudara, dan Anda lihat, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar. Artinya orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang Tuhan menetapkan langkah, orang yang hidup berkenan kepadanya, itu adalah orang benar. Maka dahulu aku muda, sekarang tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, anak cucunya meminta-minta roti.
Tidak sampai kami meminta mengemis di pinggir jalan dan meminta roti, saudara ya. Dan ayat 26 berkata, tiap hari ia menaruh belas kasihan. Mazmur 37 ayat 12. Tiap hari. Jadi tiap hari Tuhan akan mengisi berkat kita, saudara ya. Baik tubuh sehat, baik semuanya. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan Tuhan memberikan pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Tiap hari kita menaruh belas kasihan dan Tuhan juga menaruh belas kasihan pada kita. Dan kita pun mengasihi sesama dan Tuhan memberi pinjaman. Iya, kita juga bisa memberi pinjaman. Terus kita juga bisa ditolong oleh orang lain. Iya, dan dikatakan anak cucunya menjadi berkat. Saudara, saya sungguh ingatkan Anda, kalau Anda ikut saya, terus Anda memang adalah orang yang sabar dan menguasai dirimu. Karena saudara, Anda akan tahu bahwa saya kalau sendiri akan menyembah Tuhan lebih lama. Karena saya menunggu dan menunggu sampai Tuhan di hati saya stop. Sudah tidak akan muncul lagu-lagu lagi keluar di mulut saya. Tidak akan muncul, saudara, di otak saya, di hati saya. Kalau Tuhan sudah kasih saya berhenti, gak akan ada yang keluar lagi. Walaupun di depan saya bisa banyak lagu, saya tidak bisa, saudara. Maka saya tahu bahwa kalau Anda ini bisa ikut saya, ini cuma kemurahan. Tuhan tidak cari orang banyak. Tuhan tidak cari. Tapi Tuhan cari orang yang bisa menunggu-nunggu Tuhan. Nah, saya meneruskannya. Orang yang menunggu Tuhan adalah orang yang benar, orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang memuji menyembah Tuhan. Dan dikatakan kalau toh dia mengalami masa kesusahan di saat ini, Tuhan, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Tuhan akan menjadi terangku atau keselamatanku. Pada siapa aku harus takut? Tidak ada. Tuhan menjadi terang dan keselamatanku. Aku tidak takut. Nah, saudara, ayat ke-9. Aku akan memikul kemarahan Tuhan. Kalau toh aku salah, aku akan memikul kemarahan Tuhan. Menjadi orang yang bertanggung jawab. Menjadi orang yang tidak lari dari tanggung jawab. Kalau sudah berjanji, kita tepati. Kalau sudah bernasar, kita lakukan. Kalau kita melakukan dengan benar, Tuhan akan memberkati kita. Maka di sini dikatakan, aku akan memikul kemarahan Tuhan. Kalau toh di masa aku susah, aku tetap akan memuji Dia. Aku akan memikul kemarahan Tuhan. Yaitu aku akan terus mendekat pada Tuhan sekalipun aku dalam kesusahan. Itu ya, aku memikul kemarahan Tuhan. Dan dikatakan sebab aku telah berdosa kepadanya. Karena siapa yang tahu? Iya, setiap kita ini dilahirkan dari dosa kutuk nenek moyang. Tetapi Tuhan sudah tanggung kita di kayu salib. Dan kalau kita tanpa sadar berdosa dengan lidah, berdosa dengan pikiran, berdosa dengan sikap, berdosa dengan perbuatan, berdosa dengan Tuhan mau ke sana, kita ke sini. Tuhan mau kita ke sini, kita ke sana. Dan Tuhan mau kita ikut, kita nggak mau ikut. Maka ada banyak pemberontakan yang menjadi dosa yang dikatakan ada dosa putih, ada dosa hitam. Nah, saudara, mari kita tahu ada dosa di Alkitab yang mendatangkan maut, tapi ada dosa yang dia katakan bahwa tubuhnya diserahkan kepada maut, tetapi rohnya diselamatkan. Saudara, sehingga Anda lihat di sini seorang yang bertanggung jawab, Mika, seorang yang sabar tadi, seorang yang rendah hati, seorang yang benar, dan kemudian kita lihat di sini orang yang menanggung kemarahan Tuhan. Artinya dia tidak ngomel ke Tuhan, tidak dia menjelekan gereja, menjelekan pendeta. Itu kalau orang menjelekan pendeta, menjelekan
pelayanan, menjelekkan ya apa saja yang sebenarnya karena kepahitan hidupnya, maka dia tidak menanggung kemarahan Tuhan. Tapi orang yang diam dalam kesesakannya, dia diam, maka inilah orang-orang yang menanggung kemarahan. Karena siapa yang tahu kita dosa atau tidak? Kita juga tidak tahu. Karena banyak orang tidak sadar, saudara. Maka ada dosa yang tidak disadari, kata Daud, dosa yang tidak kusadari. Nah, saudara, maka di sini dikatakan, aku akan memikul kemarahan Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya sampai ia memperjuangkan perkaraku, sampai Tuhan menjadi pembelaku, dia yang berperang menggantikan aku. Saya suka sekali itu Keluaran 14 ayat 14. Dari Keluaran 14 ayat 13 itu Tuhan yang berperang. Sampai ayat 14 Tuhan bilang, kamu hanya diam saja. Artinya Tuhan yang memperjuangkan perkaraku. Maka di sini Tuhan, sampai Tuhan memperjuangkan perkaraku. Jangan pernah membela diri, jangan pernah membenarkan diri, jangan pernah berasa diri ini harus gini dan maksa orang mesti ngikutin. Kita harus tunduk saja pada atasan kita. Atasan kita bilang apa, nurut saja. Jangan berasa diri, aku nih yang begini, aku nih yang begini, aku nih yang gini. Gak usah, saudara. Maka di sini kita lihat sampai Tuhan memperjuangkan perkara, sampai aku menjadi rendah hati dan tidak membela, hanya tunduk. Walaupun kita rugi, walaupun rugi, kita akan menanggung. Iya, menanggung semua masalah-masalah karena kita tidak tahu. Nah, kita tidak tahu yang mana yang kita lakukan benar, yang mana tidak benar. Sebab itu kita hanya perlu tunduk. Kita bersyukur masih punya pemimpin. Karena pemimpin itu rajin mengatur dan rajin memberikan perintah. Sehingga kita nih bawahan hanya nurut saja, nggak perlu macam-macam, saudara. Karena kalau kita salah, kalau kita ngalami kesalahan, pemimpin itu yang akan bela. Tapi kalau kita mau jadi pemimpin yang atur sini, maka kalau kita melakukan tindakan yang salah, kita harus tanggung sendiri. Maka saudara, di sini Anda harus mengerti. Di sini dia katakan, karena dia rendah hati, dia nunggu saja waktu Tuhan. Dia tidak mengatur Tuhan, tidak mengatur pemimpin, tidak sok tahu, sok ngatur. Dan sehingga padahal semua tujuannya bahwa untuk dia dan untuk manusia itu, kalau ngatur tujuannya untuk kebenaran dia, untuk kesenangan dia, untuk dia tidak dirugikan, untuk dia untuk keegoisan atau kesenangan dia, untuk dia untuk dia diberkati atau dia tidak dirugikan. Kebanyakan manusia itu menutupi selubungnya dengan itu, saudara. Maka mari kita tidak usah khawatir, kita harus setia aja, taat saja, dan kita tunduk saja, kita ngikutin saja. Seperti Maria bisa bilang bahwa, lah bagaimana aku belum kawin, bagaimana aku belum bersetubuh, aku belum punya suami, mana bisa aku ambil. Tetapi cara berpikirnya yang begitu normal, dunia normal sebagai manusia, tetapi dia mau menjadi orang yang taat. Maka dia bilang, iya Tuhan, karena Tuhan bilang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kamu hanya lakukan saja, maka kamu akan lihat mujizat. Maka dia bilang, iya, bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata malaikat. Maka Maria bilang, jadilah seperti yang engkau mau. Perkataannya sederhana, jadilah kamu mau aku menderita, kamu mau aku harus punya melahirkan tanpa suami, terserah. Jadi tidak pernah mengatur Tuhan, walaupun di dalam pikirannya mana bisa. Tetapi waktu dibilang bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu malaikat yang bilang. Tapi Maria bilang, aku ini hanya hamba, jadilah padaku seperti yang engkau mau.
Itu ada di Matius, saudara ya. Jadilah padaku seperti yang kau mau saja. Artinya menjadi hamba yang benar-benar 100% taat, tidak mengatur dan tidak merasa bahwa diri paling benar. Nah, langsung iya saja dia. Nah, saudara, rasanya nggak mungkin orang manusia sekarang seperti ini, yang kalau dia tahu begini lebih baik, pasti dia akan mau ngatur yang baiknya begini, saudara. Nah, jarang, tidak ada lagi rasanya orang seperti Maria ini. Tapi biarlah di akhir zaman akan banyak muncul Maria ini. Seperti Maria yang duduk di kaki Yesus, yang terus menerus mendengar suara Tuhan. Dan akhirnya Tuhan bilang, apa? Ia tidak akan diambil daripadanya. Marta, Marta, engkau sibuk dengan banyak masalah. Tetapi Maria sudah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil. Nah, saudara, betapa indahnya menjadi orang-orang yang diperjuangkan Tuhan. Nah, karena dia menjadi orang yang nggak ngerti Tuhan, Tuhan yang atur, Tuhan yang bilang begini, ya aku mah nurut aja. Akhirnya Tuhan bilang, aduh, aku harus perjuangkan dia. Aku harus, maka di sini dikatakan, aku akan memikul kemarahan Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai ia memperjuangkan orang yang rendah hati, yang taat, yang setia, dan tidak banyak komentar, tidak banyak mengeluarkan pendapatnya, tetapi hanya diam, menunggu saja. Suara Tuhan menunggu saja. Dan dikatakan dia sampai dia memperjuangkan perkaraku. Saudara, Ayub seperti itu, sampai Tuhan perjuangkan perkaranya. Maka di sini, dan memberi keadilan kepadaku, sehingga keadilan itu muncul, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Wow, sehingga dia bawa kita ke dalam terang dan mengalami keadilannya. Tuhan luar biasa. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Jadi orang-orang yang memusuhi kita nanti akan mengalami rasa malu, saudara ya, menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, orang-orang musuh itu yang bilang, di mana Tuhan Allahnya? Coba lihat dia dipermalukan. Coba lihat Bukit Dua sampai sudah harus jual orang-orang semuanya. Iya, sudah tutup, tidak ada mobil, tapi kita tetap setia. Tuhan akan perjuangkan. Nah, saudara, di sini kita lihat, mataku akan memandang dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Jadi musuh-musuhnya akan diinjak-injak Tuhan seperti lumpur di jalan yang diinjak-injak orang. Jadi jangan lawan, jangan bela diri, jangan ngatur Tuhan, jangan kita diam saja, tunggu Tuhan saja. Tunggu Tuhan yang melakukan bagiannya. Wow, betapa indahnya orang yang nunggu Tuhan, kan musuhnya pun akan dipermalukan, diinjak-injak seperti lumpur, saudara ya. Nah, ayat 11, maka dikatakan, akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Saudara, Ayub ini sempat mengalami pagar tembok yang roboh, ya, pagar tembok yang diangkat Tuhan. Tetapi kalau pagar tembok kita, yaitu pengurapan Tuhan, pagar tembok kita masih ada Tuhan, artinya masih mengelilingi, menjaga kita, pagar tembok kita masih. Tapi kadang Tuhan izinkan, seperti Ayub, Tuhan izinkan pagar tembok. Waktu iblis bilang, habis kamu jaga dia sih, kamu lindungi Ayub, mana bisa, katanya. Coba tes, angkat saja pagar perlindungan itu, maka coba nanti baru iblis masuk dan mengkoyak-koyak Ayub. Tetapi Ayub tetap setia, sekalipun anak-anaknya mati, tapi Tuhan tetap menjaga dia dan mengembalikan anak-anak yang lebih cantik-cantik dan luar biasa. Dan anak yang mati dalam Tuhan masih tetap hidup, karena dikatakan Tuhan semua yang dia punya dikembalikan 2 kali lipat.
maka anaknya pun mendapatkan. Itu artinya yang sudah mati tetap hidup di surga, dan Tuhan menggantikan yang lebih cantik-cantik. Dan kemudian Anda lihat ya, itu ada di Ayub 1 ayat 10. Kalau bisa ditampilkan Ayub 1 ayat 10. Iya, saya membacakan ya. Di sini, akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Anda tahu di Ayub 1 ayat 10 itu pagar temboknya ada pagar dijaga. Tapi sewaktu Tuhan izinkan, maka kalau Tuhan tidak izinkan gak bisa, saudara ya. Jadi saya mengalami itu ya. Iblis itu tahu, saudara, bahwa kita dijaga Tuhan. Maka Anda lihat Ayub 1 ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apakah apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin? Ya, serta segala yang apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu, karena dikelilingi, dipagari oleh Tuhan. Tapi di masa pandemi ini, Tuhan izinkan kita mengalami pagar tembok yang diangkat Tuhan. Karena waktu ya, iblis bilang gitu, Tuhan izinkan pagar tembok diangkat, saudara. Maka masa pandemi ini banyak sekali yang mengalami pagar tembok diangkat. Tetapi jangan khawatir, karena ayat ini berkata, akan datang satu hari. Pasti akan datang satu hari itu bagi Anda yang mengalami pagar tembok yang dia diangkat oleh Tuhan. Ingat, akan datang kalau Anda menunggu-nunggu Tuhan, menantikan Tuhan menjadi orang yang ada di dalam kehendak Tuhan dan jadi orang benar, maka yang ditetapkan oleh Tuhan bisa mengalami masalah ini. Tetapi ingat, orang-orang ini akan datang satu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Tuhan akan membangun kembali pagar tembok kita. Pagar tembok akan dibangun kembali, don't worry. Iya, pagar tembok akan dibangun kembali. Jadi kalau sudah lewat masa ujian Tuhan itu, dia akan pulihkan kita. Oh, saya percaya dan berharap hanya kepada Tuhan yang menyelamatkan saya, sesuai dengan Mika ini 7. Saya tetap mempercayai Tuhan yang menyelamatkan saya akan memulihkan semuanya. Maka di sini dikatakan, pada hari itulah pembatasanmu akan diperluas. Maka pada hari itu pembatasan akan diperluas. Artinya Tuhan mulai memperluas daerahmu, memperluas pelayananmu, memperluas usahamu, memperluas kehidupan keluargamu, dan bahkan akan memulihkan segala sesuatu yang hilang itu, dipulihkan seperti masa Ayub kembali, dipulihkan lebih banyak lagi. Saya percaya itu, saudara, karena di dalam 1 Tawari 4 kita akan lihat doa Yabes ya. 1 Tawari 4, mungkin ini doa Yabes. Iya, coba kita lihat doa Yabes ya. Satu Tawari 4 ayat 9. Mari saya akhiri dengan ayat ini ya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Apa, saudara? Yabes itu namanya kesakitan, atau namanya nama ibunya berikan dia nama itu, yaitu dengan kesakitan dia melahirkan anak ini, dengan kesakitan, terus dia kasih nama Yabes. Kasihan banget, saudara ya. Yabes ini artinya lu bikin gua sakit melahirkan. Nah, Yabes, tapi Yabes selalu mendengar tentang
penderitaan ibunya melahirkan dia. Akhirnya dia berjuang dan dia berjuang, dia mencari Tuhan, dia jadi penyembah, dia berdoa, dia mengandalkan Tuhan, dia ingin membalas kebaikan, dia ingin, Tuhan, aku sudah lahir, dinamakan YABES itu, aku dilahirkan, aku telah, ya, mama saya melahirkan saya dengan kesakitan. Jadi saya ini adalah hasil, ya, dari kesakitan mama saya. Nah saudara, kalau kita mengalami dan kita melewati masa sakit itu dan kita lolos, saudara, Anda tahu pasti kita keingat dan kita akan terus mencari Tuhan. Nah di sini YABES lebih dimuliakan. Kalau Anda pernah mengalami masa susah ini dan Anda menunggu-nunggu Tuhan, dan Anda menjadi penyembah, dan Anda menjadi pendoa, dan Anda menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, dan Anda menjadi orang benar, dan Anda menjadi orang yang dalam kehendak Tuhan, sehingga tanpa sadar Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan tetapkan langkah kita, tapi kita bisa mengalami kesusahan, tidak akan tergeletak. Nah saudara, Anda lihat di sini, dia lebih dipermuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama YABES itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Sebenarnya saya adalah orang yang dilahirkan mama saya dengan kesakitan, yang artinya tidak bisa melahirkan, bisa gugur saya waktu di kandungan mama saya, dan tidak bisa melahirkan, saudara. Mama saya suka. Tetapi waktu akhirnya saya lahir, saudara, apa yang jadi? Papa saya yang tadinya siap mau dibunuh permesta, mau diciduk, dibawa oleh permesta, waktu saya lahir dengan susah payah itu, sebenarnya udah tidak bisa, mama saya tidak bisa lahir sampai ya dukun beranaknya, maksudnya yang kalau di sini itu apa namanya, bidan, ya di kampung kan ada keluarga yang jadi bidan, ya yang bisa, terus kemudian tidak bisa lahir saya ini, tapi akhirnya pas kelahiran saya, saudara, itu papa saya sudah mau diciduk, saya menangis, saudara. Keluarlah bayi, yaitu saya. Dan waktu dengar suara tangisan saya, permesta itu tidak jadi mengambil papa saya. Mereka terharu, kami tidak ambil anak ini, tidak ambil papanya. Wah saudara, maka saya suka disayang papa saya, saudara. Nah maka untuk saya tidak dikasih nama YABES, saudara. Saya dikasih nama Dora, adalah kasih karunia. Dora artinya pemberian Allah, artinya karunia Tuhan. Nah saudara, ya Anda lihat YABES berseru. YABES ternyata ayat 10, YABES adalah orang yang menunggu-nunggu Tuhan, orang yang mencari Tuhan, orang yang berdoa. Maka YABES berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Bayangkan dia punya iman yang besar. Dia katakan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Saudara, indah sekali orang yang berdoa sungguh-sungguh. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, memberi kekuatan kepada orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Anda dan saya adalah orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Setiap Selasa saya melayani sendiri dengan kartu My Music. Saya membebaskan roh saya untuk menyembah Tuhan, untuk menunggu-nunggu Tuhan, sehingga saya bisa percaya bahwa Tuhan juga akan memberkati saya seperti Mika 7. Saya tidak pernah mengatur khotbah saya, saudara, tapi saya
Iya, percaya Tuhan mengizinkan saya. Waktu saya membuka, Tuhan mengizinkan saya melihat ini, bahwa Tuhan memberikan pengharapan baru bagi gereja Tuhan, bagi Anda dan saya. Tidak ada yang Tuhan tutupkan. Tuhan mendekati, saudara. Wah, saya sungguh merasa bahagia karena Tuhan selalu menuntun saya dan menolong hidup saya. Oh, sehingga saya tidak harus menjual bukit doa. Dan Tuhan menolong saya karena saya memang tidak pernah mau untuk menjual bukit doa. Tapi orang-orang menghebohkan itu karena kami dalam keadaan susah. Ingat, apabila ia jatuh tidak akan tergeletak. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak akan tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tidak pernah kulihat orang benar. Itu jadi orang benar lah, orang yang